Engkau adalah penerobos dalam hidup kami. Engkaulah benteng dalam segala langkah-langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami menyerahkan pelayanan kami sore hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Engkau memberkati semua kami yang akan melayani sore hari ini. Bahkan Engkau memberkati jemaat-jemaat yang Kau kirimkan bersama-sama untuk bergabung di online pada sore hari ini Bapa. Biarlah semuanya dengan hati yang rendah, dengan hati yang terbuka untuk mengalami Engkau dan dibantu di dalam Engkau Tuhan. Karena kami berkumpul bukan sekedar untuk mendengar firman Tuhan, tetapi kami berkumpul karena kami punya kerinduan untuk semakin disempurnakan di dalam Engkau. Dan biarlah itulah yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagi Engkau kekal sampai kekal. Kami siap melayani hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Selamat melayani semuanya. Makasih Bu. Kasih. Putus-putus soalnya. Iya, Suaranya putus-putus tadi. Aku pikir aku tadi Mbak Eti. Iya. 1 menit lagi ya, ini Maya ya. Kita silam satu ganti koneksi dulu ya, Ibu ya. Ini mikrofon siapa? Ini Cina loh ya, entah kalau itu. Iya, dihitung hadir. Mbak Eril dia ini mengganggu terus nggak tahu siapa. Sampai berani Stalker. terlalu banyak stalker di saya. Oh iya. Tadi habis arisan sama Anton. Oh gitu. Dapat nggak Firman? Nggak dapat Ya, arisan. kirain itu terakhir. Bercanda. Nanti aku ngomong. Selamat siang Mbak Maya. Selamat pagi. Dita, itu namanya dirubah. Mbak Neng. Siang semuanya. Selamat Ya, siang aku semua. itu video ya. Ya. Oh, video. Boleh Dita. Selamat datang. Selamat berikutnya. Halo Mai. Hai Bu Tita, kok tadi lama masuk ya? Hah? Oh lama di doa. Oh, oke. Selamat sore, salam Mbak Tati, Tita, Bu Neng, Oma menghilang. Kayaknya Oma kok menghilang? Jadi Oh, ya. ada di balik Iya. kamera gitu. Enggak Mbak. Mbak Monika. Helen lagi jalan jadi Iya. oh itu backgroundnya Fit cantik deh Fit, ya ampun aku tuh pengen ngumpul-ngumpul background juga ya cantik. Ada dia itu. Ada juga nih. Ada kan itu di apa? Di backgroundnya itu. Kamu tulis kincir air. Oh gitu ya. Kirain beneran di Belanda sih. Ya kan kita seolah-olah loh. Itu tanda-tanda pengen liburan sudah. Iya emang. Halo Untuk Mbak halaman Rita. kedua ya Fit. Iya. Mbak Rin, selamat datang. Untuk ibadah. Masih gitu, masih off. Mana di rasanya divaksin? Divaksin iya, waktu disuntiknya sih sakit ya, pegel ya. Terus tapi enggak sih, pas pertama aja kayak ngantuk gitu, tapi besoknya udah nggak apa-apa.
Iya, Eti juga Udah udah ya, Eti udah ya, Eti. 2 kali. Terserah sakti. Dari mana? Dari PGI. gereja. Dari gereja, aku juga dari gereja. Iya nih, aku belum lagi nunggu. Iya, kita baru daftar ya. Iya, tapi udah masuk sih. Terakhir kan hari Sabtu kemarin dikirim katanya. Berarti yang kedua kapan, Er? Tanggal 19 sih. Ready. Oh. Halo, Eka. Malam Eta. Mbak Windy. Ini belum buka. Memang hari ini harus yang Henry betah di Jogja ya? Itu kredit aku ke kamar mandi. Iya. Kenapa? Namanya perjuangan. Betah sih dia. Betah lah ya. Survive ya. Halo, Mbak Halo Mbak Windy. Mbak Widi. Udah jam 3 belum? Oh, nggak ada Mbak Cindy. Ini di ya. Jadi kamu Itu tutup dulu silon 1. pokoknya yang nggak tersebut itu langsung kedua, langsung kereta. MV-nya hilang. Ya ada aja nih. Selalu. Ibu udah ngecas Bu laptopnya. Selamat datang. MV-nya hilang dong. Ari di mana, Pan? Bulan apa? Buka sama NTB ya. Iya, Bali aman. Aman ya, nggak ada. Nah, ini apapun pun angkat itu Betah. aman. Kemarin ada saudara dari sini temannya, mereka Gabung katanya orang mengungsi. Selamat Nih. datang, Lina. Apa kabar? Puji Tuhan, baik. Lina setelah Kenapa Eti? setelah deh segar gitu. Apa ada Akan cahaya sih. dan batunya merah-merahnya ya. Iya, Ed, jadi Iya. emergency plan-nya kita memang masih jelek. Iya. Maksudnya Iya. ada kondisi emergency, harus ngapain. Iya. Jadi clean. Sebenarnya tanggal 2 sih, tanggal 2. Di kain bawang kan gitu bisa. Lagi kesusahan gitu bingung juga tuh. Aku juga kemarin pas ngomong Kasian. di pada itu kemarin aku Hai Rinda. hanya ribet. Shalom, halo Halo Sis. Linda. Halo. Hai, Eda Indah. Kemudian Erin. Mbak Indah selamat datang. Aku kalau misalnya dimatikan dulu Pak baru masuk lagi. Iya, nggak hujan-hujan ya. Iya, aku menantikan hujan, tapi yang ada matahari bersinar mulai panas. Pagi dan 34. Tapi di sana
Bersih nggak masalah ya? Bersih ya. Oh, Dek. Ya mau tidur siang ini. Oh iya, jam tidur ya, Dek. Udah pulang sekolah ya, Rin? Udah Mbak Ari ya? Iya Mbak Ari ini udah selesai tadi pas jam 1. Bisa jadi. Iya Bu. Oh ya? Bisa jadi. Kita kan nggak pernah Ini tinggal. Mbak Tari, Pak Kabel, Adi. Selamat datang. Suaranya nggak kedengeran ya? Hai Sari. Nggak kedengeran suaranya. Kecil ya? Udah terdengar. Ya, dengar. Iya, iya. Namanya hanya itu apa Kak? Hah? Itu kan GP awal kabel pandai kan. Hanya apa? Ah, masa sih? Sehat ya Mbak Tari ya? Nama dibahas kan GPA wifi. Guntur Panjaitan. Hanya apa? Ya, Masa sih? Game panjang. Lagi dibahas. Oh, G Panjaitan. Kirain Gak apa-apa itu GPA gak apa-apa. asal nggak GPU. Asal nggak GPU. GPU gak pakai urut. Hah? Gak pakai urut. Ini apa? Apaan? Iya, setuju. Ya kan dia kenal ya kayak gitu Panjaitan di sini kita bertanding ya. Iya ya. Kayak ya. Di India vaksin gimana, Rinda? Lancar. Bayong yang jawab. Dia lagi yang duta besar. Ada kayak juga Sekalinya. Ini tadinya mau ada tamu dari Lanjut ya Pak. ya gitu. Masih tinggi ya, begitu orang ngumpul. Kemarin kurvanya udah turun, jadi kayaknya kalau lompat sedikit gitu naik lagi gitu. Ya sih, walaupun udah vaksin, ternyata memang tetap harus ini ya, harus Oke, yuk siap ya semua ya. Yuk kita mau mulai. Udah Mbak Dia itu udah vaksin ya? 1 kali ya. Shalom. Itu Yang pertama Shalom. berapa lama? Shalom ibu-ibu yang terkasih. Shalom. Saya boleh melihat lambaian tangannya. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Yang di Tangerang boleh angkat tangannya. Baik. Yang di Bali, mungkin yang di Bali adakah yang di Bali? Oh ada ya? Ada tadi saya lihat 1 orang. Yang di Pulau Jawa saat ini adakah? Yang di Pulau Jawa? Oh ada. Kita semua di Pulau Jawa katanya kasih. Baik yang di India. Yeay. Yang dari Bandung. Iya, thank you semuanya. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya, hari ini kita dari segala suku, bangsa dan pulau, bahkan tempat-tempat yang tidak di Indonesia boleh bergabung bersama-sama dengan kita di sore hari ini. Baik semuanya, ibu-ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya kita satu hati dalam doa. Bapa, kami terima kemenangan yang daripadamu. Kami tahu kami adalah umat yang Kau berikan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sehingga hari ini hati kami melimpah dengan syukur Tuhan. Dan kami tahu Engkau adalah penebus kami, Allah kami yang hidup yang telah mengalahkan maut. Engkau juru selamat kami. Oleh sebab itu sore ini kami menyanyikan lagu nyanyian kemenangan bagi-Mu Tuhan. Pujian dan sorak-sorai untuk memenuhi tahta-Mu ya Bapa. Kuasai ibadah kami. Kami berdoa kiranya Engkau berkata di atas pujian dan penyembahan kami. Dari awal pertengahan ibadah kami Tuhan, Engkaulah yang dipermuliakan, Engkaulah yang ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan kita yang siap beribadah. Mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Haleluya. Kami adalah umat pemenang karena Tuhan yang memberikan kemenangan itu bagi setiap umat yang beribadah pada sore hari ini. Haleluya. Haleluya. Katakan satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan
Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Haleluya, haleluya. Yang berkemenangan sore hari ini, mari kita angkat pujian kita. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Semuanya mari mengangkat tangan. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja, haleluya, haleluya. Yesus Kau Raja, segala raja yang bangkit dan telah menang mengalahkan maut. Haleluya. Sekali lagi kita katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami katakan, kami bawa pujian, nyanyian kemenangan, masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat, sorakan kemenangan, terpujilah nama-Mu, Yesus Raja. Segala raja, Yesus Kau Raja, Yesus Kau Raja. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus Kau Raja. Haleluya. Yang berkemenangan, coba lambaikan tangannya. Umat pemenang katakan haleluya. Haleluya. Yes, yes Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Kami bebas, kami utuh, kami penuh di dalam Engkau. Karena darah-Mu, karena karya-Mu disalibkan di kayu salib, itu yang membuat kami Tuhan bisa merasakan kebebasan, bisa merasakan keutuhan dan anugerah yang berlimpah-limpah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kaulah harapan kami. Itu sebabnya kami hidup hari ini, karena kami memiliki satu alasan yang kuat, karena kami memiliki pengharapan yang teguh, pengharapan yang kuat di dalam Engkau. Haleluya, haleluya. Oh rasa kata haramasya, muna nama kena haramasya. Thank you Jesus. Buat karya-Mu, buat salib-Mu, buat darah-Mu yang telah Kau curahkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu,
nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Katakan kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darah-Mu Tuhan, darah-Mu, amin. Salibku, oh, tebus hidupku. Namamu berkuasa.
Yesus, Bapa Engkau baik, sungguh baik, teramat sangat baik, dan tidak ada yang menandingi Engkau di langit dan di bumi. Hanya satu nama yang layak terima pujian kami pada kesempatan ini, hanya nama Yesus Kristus Tuhan. Engkau hadir di ruangan ini, Engkau hadir di tempat kekasih-kekasihmu masing-masing Bapa. Dan kami tahu tidak ada yang bisa membatasi Engkau di dalam kuasa dan kasih-Mu Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara, bahkan yang terbaik bagi setiap orang yang mengharapkan Engkau, yang mengandalkan Engkau, dan tidak ada perkara yang sukar di hadapan Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih Kau hadir pada saat ini Tuhan, karena itu yang paling penting dalam ibadatan kami. Hadirat-Mu membawa kemerdekaan, hadirat-Mu membawa kemenangan, hadirat-Mu membawa sukacita, dan hadirat-Mu membawa pencerahan bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih kami boleh masuk dalam bulan yang baru yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan, kami tidak mau melangkah sendirian dan jangan izinkan kami melangkah sendirian kalau kami tidak disertai oleh Tuhan. Untuk itu kami butuh arahan Tuhan, kami butuh suara Tuhan bagi setiap kaki-kaki kami, sehingga kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kami boleh sampai di tujuan tidak dengan kekurangan suatu apapun. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Saatnya kami mendengarkan suara-Mu, bukalah pikiran kami untuk kami bisa menangkap perkataan Tuhan dan singkapkan, jangan ada selubung di hati kami ya Bapa, sehingga kami tidak bisa mendengar apa yang Engkau ingin sampaikan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya bersama-sama katakan amin. Ibu-ibu kekasih, kita akan off sebentar layar saya karena kami harus mengganti sarana internet, begitu ya. Hari ini gangguannya cukup luar biasa, internet di posisi saya. Oke, jadi sebentar ya, kita akan change saluran internet yang ada di Siloam Community 1. Ini juga baterainya kedap-kedip. Belum kan ya Pak? Oke, puji Tuhan, ibu-ibu kekasih, kita berharap ini jauh lebih stabil dari fasilitas internet yang tadi. Ya, bisa dengar suara saya semua dengan baik? Oke, boleh kasih tanda? Ya, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya, selamat Paskah semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah sukacita Tuhan ada di dalam hati dan pikiran kita. Amin. Kita memasuki bulan yang baru dan kita tahu persis kalau bukan karena Tuhan, ya, kita tidak akan ada hari ini seperti kita ada. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita berterima kasih kepada Tuhan, dan mari kita bersama-sama katakan Tuhan Yesus baik buat setiap kita. Amin. Ya, Tuhan Yesus baik untuk setiap kita semua. Ya, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, memasuki bulan yang baru, seperti biasa kita akan masuk lagi dalam tahapan yang baru. Kita akan masuk lagi dalam
tema yang baru, dalam pembahasan yang baru, di mana kita rindu, kita akan terus dibawa semakin sempurna sama Tuhan, semakin indah di hadapan Tuhan. Sehingga pastikan ibu-ibu kekasih, kita adalah orang-orang yang memiliki kelaparan dan kehausan kepada Tuhan, supaya tanah itu kalau dia haus, kalau dia rindu akan yang namanya curahan air, begitu ya, semakin dia rasanya kosong, semakin rasanya dia kering, itu air ya segera masuk, begitu ya, segera masuk ke dalam kehidupan dari kita semua. Nah, demikian juga dengan ibu-ibu hari ini dalam persekutuan kita, biarlah kita menjadi tanah-tanah yang haus di hadapan Tuhan. Ya, ibu-ibu, ada beberapa gangguan di layar kami, di visual kami, tetapi saya percaya tidak ada gangguan di audio, ya. Di audio kita bisa tetap mendengarkan, ya. Jadi ibu-ibu konsentrasi dengan suara kami, sementara kami di sini terus berusaha supaya tayangan dari Bintaro bisa berjalan dengan baik. Ya, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, di bulan April ini kita akan membahas tema yaitu connected, ya, connected. Oke, bagaimana kita terhubung, begitu ya. Tema besar kita adalah connected, bagaimana kita terhubung satu dengan yang lain, bagaimana kita membutuhkan komunitas di dalam kehidupan kita. Dan dalam banyak hari ke depan kita akan banyak menggali mengenai hal itu. Bahkan entah sampai kapan, apakah nanti dalam bulan Mei akan dilanjutkan, ya kita ikut bagaimana Roh Kudus bekerja, ya. Jadi kita akan terus menggali bagaimana kita connected dengan Tuhan. Ya, ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, terlebih dahulu kita akan melihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Kalau ada ibu yang sudah mendapatkannya, boleh membacanya bagi kita semua. Efesus 4 ayatnya yang ke-16. Silakan ibu. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Iya, terima kasih. Dikatakan daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sekarang saya tunjukkan ibu-ibu dalam versi bahasa Inggrisnya, ya. Dalam versi bahasa Inggrisnya, maka ibu-ibu akan menemukan kalimat yang berkata demikian. From him the whole body, ya, the church in all its various parts, join and unite, ya, firmly together, but what every joint supplies, when each part is working properly, causes the body to grow and mature, building itself up in love, ya, unselfish love. Nah, kalimat yang menarik adalah di kata-kata terakhirnya, Ibu. Kenapa kita dipersatukan? Kenapa kita, ya, disatukan oleh Tuhan, padahal kita berbeda-beda satu dengan yang lain, agar kita mengalami yang namanya pertumbuhan, kedewasaan, dan dibangun di dalam kasih-Nya Tuhan. Ya. Nah, ibu-ibu kekasih, kita harus menyadari bahwa memang daripada mulanya Tuhan tidak menciptakan kita menjadi pribadi yang individual. Ya, kita bukan pribadi yang diciptakan hidup sendirian. Oke,
Bisa dicek sebentar lagi. Ya. Nah, kalau kita perhatikan ketika Tuhan menciptakan Adam, ibu-ibu kekasih, maka ketika Adam sedang bekerja di taman yang Tuhan percayakan kepadanya, maka Tuhan berkata demikian, tidak baik, betul? Ya, tidak baik. Apanya yang tidak baik? Kalau manusia itu hidup seorang diri saja, ya. Jadi sendirian itu tidak baik, ibu-ibu kekasih. Tetapi jangan disamakan begini ya. Ini adalah pembahasan yang berbeda. Jangan sampai nanti ada orang berkata begini, aduh saya sendirian, saya tidak pernah menikah. Terus apakah saya adalah orang yang terkutuk karena situasi saya? Nah itu berbeda lagi. Ya, kalau dalam perkara itu nanti kita harus membedakan antara alone and lonely. Ya, alone and lonely, karena ini sesuatu yang berbeda. Oke? Tetapi di sini bicara bagaimana kata Tuhan sendirian itu tidak baik. Dan memang Tuhan tidak menciptakan manusia itu sendirian, makanya Adam diberikan Hawa, betul? Ya, untuk tidak sendirian. Dan secara bersama-sama, secara bekerja sama, Adam dan Hawa menjadi pasangan yang mampu menghasilkan. Karena kalau Adam sendirian tidak akan menghasilkan apa-apa, Hawa sendirian tidak akan menghasilkan apa-apa. Nah ibu-ibu kekasih, itulah kodrat kita. Makanya kita disebut sebagai makhluk sosial. Betul? Kita adalah makhluk sosial. Nanti kita akan banyak belajar mengenai hal tersebut. Jadi memang kita sudah daripada mulanya seperti itu. Dan nanti ketika kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa, barulah di situ muncul yang namanya egoisme. Betul? Ya, merasa diri mampu, merasa diri bisa, nggak butuh orang lain, bahkan kalau perlu orang lain dimatikan di dalam dirinya, di dalam kehidupannya. Nah itu akibat dosa. Tapi kemudian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Alkitab berkata kita diperbaharui menuju kepada gambar dan rupa Tuhan. Nah ibu-ibu kekasih harus ingat, untuk mencapai gambar dan rupa Tuhan, maka rencana Tuhan mula-mula kembali akan diterapkan. Nah rencananya seperti apa? Yaitu tadi yang namanya manusia, kalau mau lebih lagi progres di dalam dirinya, dia tidak bisa sendirian, harus disupport oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, nah jadi ibu kekasih, kalau kita nanti ingin progres iman kita di dalam Tuhan, kehidupan kita ingin selalu menanjak di dalam Tuhan, ingat baik-baik pada kesempatan ini, kita tidak bisa memperolehnya sendirian. Ya, kita tidak bisa mencapainya sendirian. Tuhan menginginkan kita untuk bisa bersama-sama dengan siapapun yang Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita untuk merealisasikan janjinya Tuhan. Ya, jadi nanti kita akan tahu bahwa kita butuh orang lain dalam hidup kita. Kita tidak bisa sendirian. Nah ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, pada kesempatan ini ada satu binatang yang saya mau perkenalkan sama ibu-ibu kekasih. Kira-kira kalau ibu-ibu lihat gambar ini gitu ya, kalau kita lihat gambar ini, kira-kira nih gambar apa ya? Binatang apa ya Bu? Landak. Oh, ada yang bilang rusa di ruangan sini ya. Musang. Oh musang katanya. Maaf Yang ada di ruangan saya ada yang teriak itu musang katanya begitu. Ya, ini adalah landak ya, atau porcupine, landak. Nah ibu-ibu kekasih, kalau ibu-ibu belajar mengenai kehidupan landak, rupanya landak itu juga punya dilema. Ya, landak itu punya dilema. Dilemanya seperti apa? Jadi kalau kehidupan di luar begitu ya, kan ada musim dingin, ada musim panas gitu ya ibu-ibu ya, ada berbagai musim ya, samalah kalau di Indonesia
Kita ada musim panas, ada musim hujan. Kalau musim hujan cenderung udaranya dingin, kan begitu ya. Apalagi kalau kita tinggal di daerah-daerah pegunungan. Nah, landak ini punya dilema seperti ini. Kalau musim dingin, supaya dia nggak kedinginan, maka dia harus ambil posisi seperti gambar yang berikutnya, ibu-ibu. Nah, supaya dia nggak kedinginan, maka landak itu mesti berdempet-dempetan. Mesti berdekat-dekatan dengan landak yang lainnya. Ya, dengan tujuan tadi saya katakan supaya dia tidak kedinginan. Nah, dilemanya di mana? Ingat, landak adalah binatang yang badannya penuh dengan duri. Betul? Iya. Ketika dia berdempet-dempetan, Bu, besar kemungkinan nggak duri satu dengan yang lainnya saling bertusuk-tusukan? Dan kalau durinya saling bertusuk-tusukan, saya tanya, sakit nggak? Apa kira-kira gelik gitu ya? Ya, landaknya cuma bilang, enggak, enak geli katanya gitu kan? Enggak lah ya. Di mana-mana yang namanya ketusuk duri itu sakit. Betul? Nah, berarti lihat dilemanya. Kalau aku dempet-dempetan, besar kemungkinan ketusuk duri, akibatnya aku merasa sakit. Tapi kalau aku nggak ingin merasa sakit, maka aku tidak perlu dempet-dempetan. Tapi kalau musim dingin aku tidak dempet-dempetan, nanti konsekuensinya aku kedinginan. Ya, kedinginan, kan begitu ya ibu-ibu ya. Lihat tuh, jadi landak punya dilema. Nah, rupanya dilemanya nggak beda sama kita, Bu. Ya, aku pengen bergaul, aku pengen berhubungan dengan orang lain. Aku ingin dekat dengan orang lain, aku ingin punya sahabat, aku ingin punya rekan, punya grup dan lain sebagainya. Tapi nanti kalau aku dekat sama orang, kalau aku dempet sama orang, ya, nanti dia bisa marah sama aku. Nanti dia bisa iri sama aku. Nanti dia bisa fitnah aku. Nanti dia bisa ngomongin yang enggak soal aku. Nanti aku sakit hati. Gitu ya. Nanti aku jadi sedih. Nanti aku jadi marah. Udahlah kalau gitu kita nggak usah punya teman. Kita nggak usah punya hubungan. Kita di rumah aja nggak keluar-keluar. Tetapi kembali lagi ibu-ibu, bukankah kita diciptakan sebagai makhluk sosial? Betul? Saya ini introvert, Bu. Oke? Orang nggak pernah percaya kalau saya introvert. Ya mungkin orang bilang saya ambivert. Ya, bisa intro, bisa ekstro. Tapi sebetulnya saya lebih kepada intro kalau aslinya. Nah, orang intro itu lebih suka nggak ketemu orang. Gitu ya? Lebih suka dalam kondisi sendirian, itu lebih merdeka, lebih nyaman dan lain sebagainya. Tapi senyaman-nyamannya sendirian, Bu, kalau tiap waktu sendirian, ya nggak nyaman juga. Betul? Tetap perlu orang lain, tetap butuh orang lain. Kemarin saya setengah hari ada di pekuburan, Bu. Ya, kenapa? Karena sepupu dekat saya dipanggil Tuhan. Jadi saya setengah hari ada di kuburan. Ya, saya menanti jenazah dari kuburan, saya tidak sempat ke rumahnya, jadi saya cukup lama di kuburan. Dan sebelum jenazah sepupu kami sampai di kuburan, itu ada beberapa jenazah yang tiba gitu ya. Dan saya lihat bagaimana jenazah itu dipanggul, dipikul sama orang begitu ya. Lalu tiba-tiba pikiran saya berkata begini, lihat ya, meninggal aja kita perlu orang untuk menggotong kita masuk ke dalam tanah. Karena nggak ada ceritanya ada jenazah suruh jalan sendiri, kan begitu ya Bu ya. Nggak ada gitu judulnya seperti itu. Semua jenazah untuk masuk ke dalam kuburan itu perlu orang lain. Ya, kalau mungkin badannya berat, perlu banyak orang yang menggotong dia untuk bisa masuk ke lubang kubur.
Jadi lihat, sampai kita sudah meninggal pun, kalau bahasanya masih ngerepotin orang loh Bu. Ya, meninggal pun kita merepotkan orang. Jadi kita butuh orang, kita perlu orang seperti itu. Nah ibu-ibu kekasih yang diberkati oleh Tuhan, jadi kita harus tahu bahwa itulah yang juga menjadi dilema kita. Sendirian gak bisa, tapi nanti kalau kumpul sama orang kita jadi khawatir dan lain sebagainya. Tetapi nanti kita kembali lagi kepada kodrat yang Tuhan sudah gariskan kepada kita, bahwa suka tidak suka adalah lebih baik kita hidup bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Karena yang tadi saya katakan, itu akan menjadi bagian bagi kita menuju penyempurnaan di dalam Kristus. Jadi kalau ibu-ibu di Siloam seringkali berkata, kita lagi disempurnakan menuju gambar dan rupa Yesus. Disempurnakan menuju gambar dan rupa Yesus. Nah itu salah satu caranya adalah lewat hubungan kita bersama orang-orang di sekitar kita. Ya, lewat rekan-rekan yang ada di sekitar kita. Jadi kalau itu caranya Tuhan menyempurnakan kita, lalu kita memutuskan untuk tidak mau dekat rekan-rekan kita, maka kita tidak akan pernah sempurna. Yang percaya katakan amin. Ya, jadi kita nggak akan sempurna nanti kalau kita memutuskan, enggak, saya nggak mau berteman, saya nggak mau punya rekan, saya nggak mau berkomunitas. Nanti kita nggak akan sempurna di dalam roh, jiwa, tubuh kita. Ya, jadi ini yang akan kita bahas terus dalam beberapa waktu ke depan. Bahkan nanti di kelompok kecil kita akan bahas lebih dalam lagi tentunya. Nah ibu-ibu kekasih di dalam Tuhan, tadi perhatikan saya sudah katakan bahwa tujuan Tuhan menyatukan kita kepada orang lain adalah bagaimana kita menjadi pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi yang dewasa di dalam kasih-Nya Tuhan. Nah, sebelum nanti kita akan lihat beberapa poin yang penting yang saya akan bagikan hari ini. Pada mulanya, kita udah paham dulu nih. Oke, saya perlu persekutuan, saya perlu komunitas, saya perlu rekan-rekan, gitu ya. Nah, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah, sekarang kita buka Yesaya pasal 30. Yesaya pasal 30 ayatnya yang pertama. Yuk, salah satu ibu boleh bacakan bagi kita dalam kesempatan ini. Yesaya 30 ayatnya yang pertama. Yesaya 30 ayat 1. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Nah, jadi kalaupun kita akan berhubungan dengan orang lain, kalaupun kita memutuskan untuk masuk dalam satu persekutuan atau memutuskan untuk masuk dalam sebuah komunitas, maka Yesaya 30 ayat yang pertama mengajarkan kita apa tadi Bu? Ya, lihat dorongan Tuhan. Betul? Artinya harus tanya sama Tuhan. Oke? Apakah saya boleh masuk komunitas ini? Apakah saya boleh erat dengan orang itu? Apakah saya ada di gereja ini? Apakah saya ada di fellowship itu? Semuanya tanya sama Tuhan, Bu. Tanya sama Tuhan. Karena Tuhan yang tahu keberadaan kita. Tuhan yang tahu cirinya kita, karakternya kita, kebutuhannya kita. Jadi Dia yang paling tahu kepada siapa kita dipertemukan supaya kita disempurnakan di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita maunya apa? Yang cocok sama kita, betul? Bu, komunitas bukan cari yang cocok. Rekan-rekan bukan cari yang cocok. Ya, di dalam Tuhan gak kenal kata cocok. Tapi di dalam Tuhan itu menggunakan kata tepat. Ya,
tepat. Kalau kita manusia lebih suka yang cocok, betul? Ya. Saya mau masuk gereja itu, soalnya rame, musiknya keren, gitu ya. Perlengkapannya lengkap, lagunya asik-asik, WL-nya milenial, misalnya begitu. Aduh, aku di situ aja. Lalu ibu-ibunya juga ibu-ibu trendy, funky, fashion. Itu kita maunya, betul? Ya, itu kita maunya kayak begitu. Oke? Tapi mau kita belum tentu yang tepat kata Tuhan. Karena Tuhan tahu kita ini perlu dibentuk sama yang seperti apa. Kan begitu ya? Oke? Nah kalau kita cari yang cocok ya begitu tuh. Yang ini nih, grup arisan yang ini gue oke nih. Ini cocok nih sama gue nih. Ibu-ibunya oke nih, omongannya sama nih. Ya, tanya Tuhan Bu. Tanya Tuhan. Oke? Karena ingat, segala tujuan kita dalam kekristenan adalah tentang Tuhan. Amin. Apapun, kalau 1 ayat 23. Berteman pun, bergereja pun, berkomunitas pun, itu ujung-ujungnya buat kemuliaan Tuhan, bukan tentang kita. Ya. Saya mengalami banyak hal dalam proses ini, ibu-ibu kekasih. Kadangkala ketika Tuhan suruh saya untuk bergabung dalam satu tempat, orang-orang suka berkata begini, ih ngapain kamu ke situ? Itu kan tempat itu begini-begini, tempat itu kan begitu-begitu. Udahlah, gak oke kamu ke sana. Tapi kalau Tuhan suruh saya ke sana, berarti Tuhan tahu ada yang Tuhan mau kerjakan dengan saya berada di sana. Amin. Ya. Tapi itu tadi, kalau kita tuh cari yang cocok, aduh gak asik lah, aduh enakan begini, enakan begitu, gitu ya. Nah ibu-ibu kekasih, tanya sama Tuhan. Tanya, Tuhan, aku di gereja mana? Kadang-kadang Tuhan bawa kita ke tempat yang kita gak duga-duga loh Bu. Ya, bahkan kalau perlu kita perhatikan, tempat itu gak cocok sama kita. Tempat itu gak oke sama kita. Nah itu nanti akan jadi ujian tersendiri, bertahan nggak di situ Bu? Kalau emang Tuhan yang suruh ya. Ya, karena Tuhan pasti punya maksud dengan situasi di situ, dengan orang-orang di situ. Yang tadi saya katakan, supaya kita disempurnakan di dalam Tuhan. Ya, jadi pastikan, tanya Tuhan. Tuhan saya harus digembalakan di gereja mana? Tuhan saya harus berkomunitas di mana? Ya kalau perlu tadi saya katakan, Tuhan saya boleh masuk tim arisan yang mana? Tanya sama Tuhan. Tanya. Karena kita juga banyak diajarkan oleh Alkitab, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang nanti di satu tempat kita sudah didandanin, kita udah diajarin gitu ya. Tiba-tiba nanti masuk ke sebuah komunitas yang kita rasa keren buat kita, padahal nggak tepat buat kita. Apa yang didandani sebelumnya jadi berantakan kan Bu? Ya, akan jadi berantakan. Karena kita jadi dibuat bingung, karena kita jadi dibuat ragu-ragu dengan segala apa yang kita terima di tempat itu. Jadi tanya Tuhan, ya. Pastikan tanya Tuhan. Tuhan nggak pernah salah untuk mengarahkan kita kepada kerinduan Dia. Nah, yang pertama ibu-ibu kekasih, apa yang akan kita dapatkan kalau kita ada di dalam sebuah komunitas? Oke? Apa yang akan kita alami kalau kita ada di dalam komunitas? Yuk kita siapkan Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-44 dan ayatnya yang ke-45. Silakan, ada ibu lagi yang akan membacakan bagi kita semua. Kisah Rasul 2, 44, 45. Kisah Para Rasul 2 ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang
sesuai dengan keperluan masing-masing. Ya, lihat yang menarik ya ibu-ibu kekasih ya, dikatakan di sana segala kepunyaan mereka, kepunyaan masing-masing di dalam komunitas itu adalah kepunyaan bersama, gitu ya. Tentunya yang boleh bersama-sama ya. Kalau pasangan hidup harus sendiri-sendiri, Bu. Bukan kepunyaan bersama-sama ya, jangan salah. Gitu ya, nanti dikatakan itu Bu Marta bilang semuanya kepunyaan bersama, jadi pasangan hidup boleh gantian. Gak ada ayatnya ya Bu ya, gak ada ayatnya. Oke, yang lain boleh bersama-sama kecuali satu, pasangan hidup ya. Oke, ya lalu kemudian dikatakan begini, selalu ada dari antara mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Sehingga hal yang pertama yang kita pelajari ketika kita berkomunitas adalah proses saling memberi dan proses saling menerima. Betul? Kalau kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dengan komunitas yang Tuhan arahkan kita ada di dalamnya, maka kita akan mengalami proses saling memberi dan saling menerima. Bu, tidak ada satu orang pun di atas muka bumi ini yang memiliki segala-galanya, okay? Atau bisa melakukan segala-galanya, betul? Gak ada, ya. Gak ada orang bisa melakukan segala-galanya sendiri, atau gak ada orang yang memiliki segala sesuatu dalam dirinya. Nah, untuk itu ibu-ibu kekasih, apa yang tidak kuat dalam hidup kita itu akan dipenuhi oleh orang-orang di sekitar kita. Kita itu selalu ada kelebihan, ada keterbatasan, betul? Ya. Nah, keterbatasan kita itu perlu disupport oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan kita yang adalah kelebihan mereka. Nah, makanya tadi saya katakan ada proses memberi dan ada proses yang menerima. Dan kalau kita belajar menerima dari orang lain, berarti akan terbentuk yang namanya karakter rendah hati. Lihat, kalau kita hidup sendirian, gak akan terbentuk rendah hati, Bu. Gak akan terbentuk karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita. Atau ketika kita memberi kepada orang lain, itu kan kita dibentuk yang namanya karakter kerelaan hati, betul? Tidak pelit. Ya, tidak pelit. Nah, karakter-karakter yang seperti itu terjadi kalau kita berkomunitas, Bu. Kita tuh bisa ngukur gitu ya. Bisa ngukur, saya ini pelit apa enggak sih? Saya ini orangnya perhatian apa enggak sih? Gitu ya. Itu akan kelihatan, Bu. Kalau sendirian enggak kelihatan. Kalau rame-rame jelas tuh. Ya, jelas. Bahkan nanti kalau misalnya ada perbincangan, orang-orang pun bisa lihat kita tuh kayak apa. Oh, kalau ibu itu orangnya rela hati, cepat sekali memberi sesuatu untuk pertolongan. Kalau yang satu ini hitung-hitungan, gitu ya. Dilihat dulu nih, kalau saya memberi, saya bisa dapat apa nih dari pemberian saya. Nah, itu kan nanti akan dirasakan sama orang lain. Oh, kalau yang satu ini pura-pura nggak tahu, gitu kan ya. Pokoknya kalau urusan memberi, urusan saling menolong, urusan saling membantu, dia pura-pura nggak tahu. Nah, itu akan kebaca, Bu, di komunitas. Oke? Itu akan kebaca. Ya, tadi saya berkata, kita pun sebetulnya udah bisa lihat nih. Ya, misalnya ada teman kesusahan gitu ya. Ada loh orang-orang yang tadi seperti yang saya ceritakan, dia cuek aja. Gitu. Dia santai aja. Teman-temannya yang lain udah berkata, gimana kita bisa lakukan apa? Kita bisa beri apa? Dia cuek aja, Bu. Ya. Dan dia tahu kalau dia seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adanya di komunitas. Oke, itu terlihat di komunitas. Nah, maka dari itu akan menjadi evaluasi bagi kita,
iya ya, kok saya pelit ya? Oh iya ya, saya baru tahu loh kalau saya pelit. Wah, pelit kan bukan sesuatu yang diajarkan Tuhan. Wow, saya mesti berubah ini. Kan begitu ya? Saya harus berubah nih. Ini ada karakter yang tidak baik nih di diri saya, rupanya begitu. Oke? Jadi dalam proses memberi dan menerima, karakter asli kita bisa keluar, Bu. Ya, karena kita terdiri dari berbagai-bagai orang. Ini kan memberi bukan hanya sekedar barang ya. Kan ada orang juga kadang-kadang dalam komunitas memberi nasihat, betul nggak? Ya. Nah ini juga ketahuan nih. Kita nih tipikal yang bisa dinasehatin apa enggak? Ya. Kita ini orang yang lemah lembut atau keras hati ketahuan di komunitas. Oke? Kalau ada orang kasih nasihat, kalau ada orang kasih masukan, nah itu akan ketahuan aslinya, kita tuh akan ketahuan. Yang mana yang hatinya lembut, yang mana hatinya keras, mana yang munafik, gak ketahuan, Bu. Oke? Tetapi semua itu dalam proses pertumbuhan, ya. Semuanya dalam proses pertumbuhan. Itu proses yang pertama kalau kita ada di komunitas. Nah, sekarang kita masuk proses yang kedua yang akan kita jumpai di dalam komunitas. Nah, ini yang gak enak. Ini yang banyak orang gak suka. Tetapi justru ini juga yang harus kita miliki. Ini yang harus kita lewati. Karena kalau tidak, kita gak akan sempurna, ibu-ibu kekasih. Coba kita buka ayatnya terlebih dahulu, Amsal 27 ayat 17. Amsal 27 ayatnya yang ke-17. Siapa lagi boleh baca yuk? Amsal 27 ayat 17. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, ini yang kita nggak suka. Atau bertemannya kita suka. Tapi kalau sudah masuk dalam fase ini, menjadi bubar kita, menjadi kacau kita. Ingat, sekali lagi kembali ke dasar mula-mula tadi. Kita ada di komunitas itu karena Tuhan atau tidak? Kita ada di gereja itu karena Tuhan atau tidak? Ya, karena kalau itu karena Tuhan, kita tahu ada tujuan Tuhan. Ya, orang yang tahu kalau ada tujuan Tuhan dalam hidupnya, apapun yang terjadi, dia tahu semuanya akan mendatangkan kebaikan. Amin. Ya, tapi kalau orang itu punya motivasi yang berbeda-beda, sesuatu terjadi nggak cocok sama dia, reaktif nanti adanya. Oke? Akan ada negatif reaction yang terjadi. Nah, ibu-ibu kekasih, tadi Alkitab bilang, besi menajamkan besi. Besi itu atau katakan pisau lah ya, sesuatu yang ditajamkan tuh pisau contohnya. Pisau itu gak akan enak dipakai, gak akan jadi sesuatu yang berguna kalau tumpul. Betul? Mau harganya ratusan ribu, mau harganya puluhan juta, nggak tahu ada nggak sih? Ada ya? Ada nggak pisau puluhan juta? Oh ada katanya kata ibu di sini. Dari emas. Oh dari emas ya Mbak Dita ya. Ada kalau pisaunya dari emas saya nggak pakai, saya panjang aja. Ya. Kalaupun harganya puluhan juta, kalau tumpul nggak ada gunanya. Betul? Kita ini mau seperti apa mewahnya kita, mau seperti apa ya title kita berderet di depan nama, di belakang nama kita. Kalau kita ini orang tumpul, nggak ada gunanya kita, Bu. Nah, untuk menajamkan, ingat ya, ini menajamkan karakter. Kalau di dalam Tuhan sasarannya karakter, bukan yang lain, ya. Nah, untuk menajamkan karakter, maka Tuhan pakai sesama, Tuhan pakai orang lain di sekitar kita. Supaya kita menjadi pribadi yang tajam, pribadi yang berguna. Ya kecuali ibu-ibu Siloam mau jadi pisau tumpul ya, saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Tapi kan kita nggak mau hidup kita jadi pisau tumpul, betul? Pisau tumpul tuh nyusahin, gemesin, gitu ya.
Beberapa waktu yang lalu mama saya nggak mau masak di rumah karena pisaunya tumpul, Bu. Wah, repot kan? Cuma gara-gara pisaunya tumpul, satu rumah nggak makan. Karena beliau nggak mau masak. Nah, lihat tuh gara-gara pisau tumpul. Ya, akhirnya kita nggak makan, orang dia malas masak. Ketika ditanya, "Mak kok nggak masak sih?" Nggak enak, potong daging nggak ada yang kepotong, katanya begitu. Ya, akhirnya dia nggak masak. Akhirnya satu keluarga tuh merasakan akibat pisau tumpul. Kayak gitu. Nah, ibu-ibu kita juga begitu. Orang-orang yang berkarakter tumpul, nyusahin orang. Ya, nyusahin orang. Gemesin orang. Gitu ya. Oh enggak, Bu, orang-orang di sekitar saya, ya mungkin gemesnya di belakang kita, kan kita nggak tahu ya. Gitu. Tapi pasti kalau karakter kita tumpul, orang tuh gemes sama kita. Oke? Nah, untuk itu kita perlu dipertajam, kata Tuhan. Dipertajam sama orang-orang di sekitar kita. Beberapa waktu yang lalu di pertemuan Pak Sutri, kita tes kepribadian, Bu. Ya, pasangan suami istri tes kepribadian. Lalu semua rata-rata Pak Sutri yang ikut pada malam itu suami istri pribadinya berbeda-beda semuanya. Ada yang kolerik, ya suaminya kolerik, istrinya sanguin, gitu ya. Ada yang istrinya sanguin, suaminya flegmatis, gitu ya. Ada yang istrinya melankolis, nanti suaminya kolerik. Nah itu macam-macam tuh. Nah pribadi-pribadi ini punya kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, Bu. Oke? Saya nggak usah kasih contoh yang lain lah, yang paling gampang saya sama Pak Alto gitu ya. Oke, sometimes ibu-ibu udah ngeliat profil kami berdua saja, itu sudah tahu yang satu dari Venus, yang satu dari Pluto, kan begitu kan ya. Modelnya begitu. Bahkan yang paling asik begitu kan ya, kalau kami dua-dua pakai tobing, orang bingung yang tobing yang mana, kan begitu kan ya ibu-ibu ya. Oke, karena orang nggak tahu yang sebetulnya Sumatera Utara yang asli yang mana, itu nggak tahu gitu. Nah, ibu-ibu kekasih, saya kolerik. Ya, saya kolerik melankolis. Nah, perlu tahu tuh pembinanya, mentornya kolerik melankolis. Oke. Nah, suami saya itu flegmatis melankolis. Ya, itu suami saya. Jadi lihat, udah berbeda nih, Bu. Saya kolerik, suami saya flegmatis. Ya. Kolerik itu orientasinya sama tujuan. Ya, semuanya maunya clear, jelas, nyata, tersusun, rapi, dan lain sebagainya. Orang flegmatis itu flat, namanya juga flegmatis kan? Flat, datar aja, jalan aja gitu kan? Saya seringkali kasih contoh gitu. Kalau saya ada di bulan April, kadang-kadang pikiran saya udah sampai bulan Juli, Bu. Gitu ya. Nanti bulan ini ngapain, bulan itu ngapain, bulan ini ngapain. Kalau suami saya ada di hari ini, ya cuma di hari ini dia. Gitu. Nanti kalau ditanya, minggu depan kita ngapain ya? Kemana ya? Nanti suami saya akan bilang begini, ya lihat aja, nanti ikutin aja lah, gimana lah gitu kan ya. Nah kayak gitu tuh. Bu, ini dua pribadi yang berbeda begini, bisa saling melukai nggak? Oh banget. Banget, Bu. Saya yang maunya jelas, suami saya maunya kalem. Wah, ini bisa saling melukai sampai di sini, Bu. Oke? Tapi Tuhan tuh baik gitu ya. Kami berdua kalau ngobrol gitu, sometimes bahkan suami saya yang berkata, kalau saya nggak ketemu model kayak kamu, saya juga nggak jelas kayak apa arah hidup saya, kayak begitu. Abstrak Ya. Abstrak katanya ibu di sini. Ya. Oke? Dan saya pun menyadari, Bu, kalau saya tidak diketemukan sama orang yang bisa ngerem saya, ya, yang bisa ya menahan saya, maka itu tadi saya ngegas terus nanti, kan begitu, ya, saya akan ngegas terus. Nah jadi seperti itu, Bu. Jadi kita bisa saling mengikis, plus ketika kita sudah saling mengikis, kita bisa saling menyembuhkan, betul? Oh rupanya suamiku tuh gak bisa, aku gas terus, luka hatinya kalau aku gas terus. Kan begitu, lama-lama kita kenal, betul? Nanti
kita juga tahu, oh istri kita itu nggak mau gitu ya, nggak bisa model kayak begitu, berarti aku harus berupaya untuk bisa menyesuaikan dengan dirinya. Nah berarti masing-masing yang tadinya terluka, akhirnya masing-masing juga bisa saling menyembuhkan. Betul? Dan akhirnya bisa adjusting, jalan bareng-bareng sama-sama, tujuan Tuhan tercapai, Bu. Betul? Ya. Nah kita di dalam komunitas juga begitu, Bu. Ya, ini ada berapa hari ini? Ada sekitar 25 orang yang join ya di ibadah kita sore hari ini, baik yang ada di ruangan bersama saya, baik yang ada di online. 100% yakin kita punya 25 karakter berbeda-beda, betul? Ya enggak? Enggak mungkin ada yang sama nih di antara kita ber-25. Ya. Makanya Bu doain pembinamu ya Bu, suruh ngurusin 25 orang karakternya beda-beda Bu. Ya, makanya Pastor Marta tuh Bu didoain ya. Jangan diomongin, didoain aja gitu. Ini suruh ngurusin 25 ibu-ibu ya. Ini 25 ibu-ibu, belum yang kids. Ya. Kapan itu ya? Minggu lalu, 2 minggu lalu. Saya terpaksa menggabungkan kids pagi dan kids siang Bu. Jadi ada 18 anak-anak di layar saya. Wah, itu beneran kayak TK, Bu. Ya, itu 18 anak di layar saya. Yang satu salto, yang satu makan roti. Yang satu muter-muter, yang satu saya mau jawab. Gitu ya. Itu anak-anak, Bu. Ya, jadi ibu-ibunya aja udah berapa kepala? Belum anak-anaknya, belum college, belum teenager, belum bapak-bapak, Bu. Itu bapak-bapak juga ada persoalan sendiri, Ibu. Ya, aduh, makanya doakan mentormu supaya tegak berdiri senantiasa. Aduh, luar biasa saya mengayomi kepala-kepala ini yang diberkati Tuhan. Tapi saya mau katakan, itu pun mempertajam saya. Betul? Itu juga Tuhan punya tujuan untuk mempertajam saya. Oke? Jadi lihat, kita nih beda-beda. Berarti kalau beda-beda begini, ada potensi melukai tidak Siloam? Ada. Nah, ini ngangguk-ngangguk tanda paham ya. Besok kalau kejadian, jangan sampai ntar ada yang gangga nih ya. Ini hari ini pada ngangguk-ngangguk paham nih. Di layar saya bisa lihat satu-satu loh kalau di ruangan saya nih. Oke, paham ya? Berarti kemungkinan saling melukai bisa ya? Oke, ya. Cuma nanti misalnya Mbak Dita ngomong, Bu Vita nggak peka, nggak nangkep, tiba-tiba rasanya seperti cuek. Nah, gitu kan ya? Ini saya udah capek-capek ngomong, Vita diem aja, gitu kan ya? Aduh, gimana sih? Nah, ayo, siapa yang luka, siapa yang sembuh? Nah, itu udah saya tungguin aja nanti, ya, ya. Ntar yang satu lagi gitu kan, ada lagi apa segala macam. Kamu kalau pakai baju agak rapi dikit, jangan kayak begitu. Nah terus tiba-tiba yang satu bilang, apa sih ngurus-ngurusin? Kita mah ibadah-ibadah aja, lo gak usah ngurusin baju gue. Nah loh, ya. Nah ini bakal terjadi nggak? Bisa terjadi nggak? Bukan bakal terjadi, kalau bakal terjadi saya kayak doain ya Bu. Bisa terjadi nggak? Bisa. Ya. Nanti tinggal WA saya aja penuh nih. Bu, Pastor, saya nggak terima sama ibu itu. Ya, saya kan udah bilang gitu ya. Masa dia ngomong gini ngomong gitu, saya nggak terima. Kalau gitu saya off dulu di Siloam. Nah repot kan? Ya. Atau yang satu lagi, Bu bisa nggak? Saya kalau nge-zoom ruangan saya sama ruangan ibu itu jangan di sebelah-sebelah. Nah gimana caranya? Tuh, saking lagi ribut tuh, di Zoom nggak mau berdekatan ruangannya. Nah kan saya nggak bisa ngatur ya. Kalau onsite saya bisa atur, yang satu duduk di belakang, yang satu duduk di depan, gitu ya. Jangan ketawa Bu, ini yang kayak begini di Siloam udah kejadian. Udah kejadian, yang satu nggak mau duduk di sebelah yang satu udah kejadian, udah gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka bingung ngatur yang ini didudukin di mana, yang satu didudukin di mana tuh, bayangin tuh, ya. Haleluya, Mas Siloam pengalamannya banyak. Ya.
Nah kalau onsite bisa Bu, kalau online gimana caranya? Kan nggak mungkin saya ngatur posisi Mbak Windy sama Nina nggak deketan. Kan nggak tahu saya. Gimana caranya untuk memisahkan nanti Mbak Windy di mana, Nina di mana? Kan nggak bisa. Di breakout aja katanya. Ya, oke. Jadi itu yang akan kita alami. Jadi yang namanya bersinggungan bukan hal yang aneh. Setuju? Ya. Jadi nanti kalau suatu hari ibu-ibu akan dipertajam oleh rekan-rekan yang lain, ingat tujuannya untuk kedewasaan. Amin. Ya, untuk kedewasaan, untuk semakin sempurna di dalam Tuhan. Ya, jadi memang kita disatukan berbeda untuk semuanya bisa disembuhkan dan disempurnakan di dalam Tuhan. Yang terakhir, ibu-ibu kekasih, yang terakhir. Ya, yang terakhir. Kalau saya kasih gambar ini, ibu-ibu kekasih, beberapa ibu-ibu tahu ini gambar apa, begitu ya. Kalau saya berikan gambar pohon ini, beberapa ibu-ibu tahu ini pohon apa, begitu ya. Oke. Ini namanya adalah pohon, yang tahu coba dijawab. Beringin. Hah? Pohon beringin? Ayo, yang lain kira-kira apakah ini pohon beringin? Ayo. Tabantin, Bu. Nah, tarbantin, Bu Vita. Beringin. Pohon sekoya. Tamban. Ayah benar. Tambatin ya, apa sih? Pohon sekoya. Ayo, nggak boleh lupa lah yang sudah Pohon lama. raksasa. Bukan. Pohon raksasa. Pohon raksasa, betul. Betul, itu jawaban paling universal, Mbak. Ya, nggak tahu namanya, bilang aja tuh raksasa. Udah selesai masalahnya ya. Ini pohon sekoya, oke? Ini pohon sekoya yang besar sekali, bisa hidup ribuan tahun, gitu ya. Besar sekali. Dan kalau kita mau cabut pohon ini, nggak semudah kita cabut, bahkan pohon beringin kita cabut. Nggak semudah itu, Bu. Ya. Kenapa kita nggak mudah cabut pohon sekoya? Karena ingat lagi, bentuk akarnya seperti ini, betul? Coba lihat lagi. Ya, gambar yang berikutnya. Nah, jadi pohon sekoya itu akarnya terjalin satu dengan yang lain seperti itu, Bu. Nah, berarti itu akar-akarnya saling mengikat nggak? Nah, kalau akarnya saling mengikat, kira-kira ibu bisa cabut salah satu pohonnya nggak? Mudah nggak kita cabut? Enggak. Kalau mau cabut satu, resikonya harus cabut semua. Betul? Ya. Nah, seperti itu. Kalau mau cabut satu, cabut semua. Nah, jadi ibu-ibu kekasih, rumpun sekoya itu saling menjaga, saling menguatkan, saling melindungi. Jadi kalau satu mau tercabut, gak mudah satu itu tercabut karena yang lain mengikat. Betul? Ya, yang lain itu mengikat. Oke, coba yuk kita buka Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kita lihat Alkitabnya. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Silakan ibu yang sudah mendapatkannya. Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, Alkitab mengajarkan kita untuk menguatkan orang yang letih lesu di sekitar kita, orang-orang yang tawar hati dengan apa yang bisa kita lakukan sama mereka. Kita nggak biarkan orang yang lemah di sekitar kita, lemah ya lemah, mati ya mati, kan enggak, Bu? Tapi ketika mereka lemah, yang sedang kuat akan mengikat mereka. Mengikat dengan kebenaran. Nah, makanya lagi-lagi, Bu, tadi saya katakan, memilih komunitas perlu tanya Tuhan. Oke? Supaya kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini, Bu. Kalau di Siloam saya seringkali mengatakan cari komunitas sehat, betul? Cari komunitas sehat.
Jadi jangan sampai nanti misalnya contoh, aduh suami saya nyebelin, suami saya aduh udah nggak nyaman dan lain sebagainya, enaknya gimana ya? Terus tiba-tiba karena komunitas kita salah, teman kita berkata begini, oh iya memang semua laki-laki kayak gitu, ceraiin aja. Emangnya laki-laki cuma satu? Nah kan bahaya ya? Bahaya kalau kita dapat yang seperti itu. Tetapi kalau kita adalah rumpun sekoya dengan ikatan akar yang kuat, maka ketika rekan kita lemah, maka kebenaran firman Tuhan pada pribadi yang kuat akan disampaikan. Jangan kayak gitu, jangan kalah sama suamimu, ayo doa sama Tuhan. Ayo kita gandengan tangan ya, sekarang kita sama-sama gandengan tangan ya. Ayo kita berdoa buat suamimu supaya suamimu dijamah Tuhan. Kan begitu Bu? Ya, itu akar sekoya. Ya, itu akar sekoya. Bu, jangan kira saya membina Siloam, saya adalah orang yang selalu kuat. Enggak Bu. Ya, saya juga manusia biasa yang kadangkala menjadi lemah. Ya, lemah secara fisik, lemah secara hati. Saya mengalami yang seperti itu, kan gak mudah menggembalakan Bu. Ya, kadang-kadang saya mengalami kelemahan-kelemahan. Dan bagaimana caranya saya bisa bertahan sampai dengan hari ini? Karena saya punya orang-orang yang mengikat hati saya, yang mengikat kehidupan saya, dan kemudian memberikan nutrisi kepada saya ketika saya lemah. Kadang-kadang bukan orang yang lebih di atas saya yang memberikan penguatan. Bisa saja pengurus-pengurus di sekitar saya, Bu. Di saat saya sudah capek, di saat saya kadang-kadang putus asa, di saat saya mungkin bahkan seperti menyimpang ke kiri dan ke kanan, itu rekan-rekan kepengurusan di sekitar saya akan menopang saya, akan menguatkan saya, akan menarik saya seperti itu. Jadi saya adalah orang yang betul-betul mengalami betapa indahnya berkomunitas di dalam Tuhan tentunya. Ya. Dan selama 2 tahun kita berjalan, sebetulnya ada banyak pengalaman yang Siloam sudah buktikan bagaimana indahnya berkomunitas, betul? Ya, indahnya kita jadi transformer di saat ada persoalan, betul? Ya, kita di Siloam itu udah banyak contoh sebetulnya. Oke? Pada saat siapa yang sakit, siapa yang membutuhkan, itu semuanya itu udah kayak transformer, Bu. Kita sudah alami itu sebetulnya di Siloam. Dan hal-hal yang seperti itu, mari tingkatkan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, jadi itu yang terjadi. Kita bisa saling menguatkan, saling melindungi, saling menjaga, saling menarik kalau ada sesuatu yang lemah. Kalaupun ada orang yang kemudian tidak bisa ditarik, Bu, itu keputusan yang bersangkutan. Ya, dan itu akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita. Jadi ini yang akan kita banyak pelajari dalam waktu-waktu ke depan. Bagaimana kita bisa connected, bagaimana kita bisa terhubung satu dengan yang lainnya, bertumbuh dewasa sempurna di dalam komunitas, supaya kita semakin dewasa, semakin hidup indah di dalam Tuhan. Amin. Jadi ibu-ibu kekasih, ini awal mula kita mempelajari segala sesuatu. Dan selamat menikmati pengalaman berkomunitas lebih lagi di dalam Tuhan. Dan barang siapa yang bertahan sampai dengan akhirnya, dialah yang akan mendapatkan mahkota kehidupan. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Hari ini kami belajar hal-hal yang dasar bagaimana kami berkomunitas Tuhan. Hari ini kami mendapatkan penjelasan apa yang terjadi ketika kami terhubung satu dengan yang lainnya. Tuhan, biarkan Engkau memberikan pencerahan kepada kami, sehingga apa yang kami pelajari akan kami peluk erat-erat dan akan kami hidupi di waktu-waktu yang akan datang. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak bisa hidup sendirian, dan kami tidak akan bisa berhasil dengan hidup sendirian. Untuk itu Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk terus Engkau bawa kepada pengalaman-pengalaman hidup dalam kebersamaan bersama dengan rekan-rekan seiman di dalam Tuhan, sehingga kami boleh semakin indah dan dewasa dan hidup kami semakin sempurna di dalam Tuhan.
Kami sudah belajar bahwa di dalam komunitas kami bisa saling memberi. Kami juga sudah belajar bahkan di dalam sebuah komunitas kami berpotensi saling melukai. Tetapi juga kami bisa saling menyembuhkan dan saling menguatkan. Tuhan, berikan hati Kristus dalam kehidupan kami. Berikan kami perasaan Kristus di dalam langkah-langkah kami. Sehingga Bapa di surga, kalau kami memang ditempatkan di dalam satu komunitas, kami tahu ada tujuan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami tidak mau kalah dengan situasi. Kami tidak mau dihancurkan oleh segala kemungkinan. Tapi sampai waktunya Tuhan, kami akan terus mau diproses, mau dibentuk bagi kemuliaan Tuhan. Diberkatilah kekasih-kekasih Tuhan yang join pada sore hari ini. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Tuhan akan bawa terus kami kepada kesempurnaan rancangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama katakan, Shalom teman-teman terkasih. Terima kasih Pastor Marta atas kebenaran firman yang sudah disampaikan siang hari ini. Sungguh meneguhkan kami semua, mengingatkan kami semua bahwa pentingnya orang-orang di sekitar kami untuk mengkoreksi, bahkan mendewasakan kita semua. Ya, untuk itu kita harus terus tanya sama Tuhan, mana komunitas dan orang-orang yang harus kita kita dekati, kita masuki komunitasnya. Oke, terima kasih teman-teman Shalom yang sudah datang di ibadah wanita Shalom Community siang hari ini. Shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kegiatan Shalom Community minggu ini akan berjalan sesuai dengan waktu yang ada. Ada persekutuan kaum bapak nanti malam, kelompok kecil, kubu doa, dan Bible class untuk anak-anak. Itu semuanya berjalan seperti biasa. Untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa menghubungi hotline kami di 0812 1399 8940. Kemudian teman-teman bisa memfollow media sosial kami, Siloam Community. Kami punya Facebook dengan nama Siloam Bintaro, ada Instagram kami dengan nama Siloam Community, YouTube kami juga dengan nama alamat Siloam Community, Twitter juga dengan nama Siloam Community, dan hotline kita ada di 0812 1399 8940. Kami juga ada blog di website, teman-teman bisa kalau mau join di sana ada suara gembala dan juga ada saat teduh dari teman-teman yang ditulis oleh teman-teman kita sendiri. Kalau teman-teman mau masuk ke website bisa datang ke Facebook, ke IG kita, lalu ke profile di sana tinggal klik aja alamat websitenya, nanti teman-teman akan langsung terhubung ke websitenya. Kami juga punya program YouTube yang baru saja launching di tanggal 2 April 2021 dengan nama Dwelling Place. Teman-teman bisa kunjungi YouTube kami dengan alamat Siloam Community, dengan nama acaranya Dwelling Place. Teman-teman bisa menyaksikan acara ini setiap hari Senin dan hari Jumat jam 5 pagi. Jangan lupa teman-teman saksikan juga Timotians Juniors, itu ada di hari Minggu setiap jam 9 pagi. Ya, teman-teman bisa datang ke alamat YouTube-nya Siloam Community, dan jangan lupa like, subscribe, and share ke semua teman-teman dan sanak saudara supaya sebanyak-banyaknya banyak orang yang bisa mendengarkan firman Tuhan dan bisa jadi berkat buat banyak orang. Siloam berbagi di bulan Maret
telah diberikan kepada Yayasan Panti Jompo dan Panti Asuhan Kemah Bet Salom sebesar yang terkumpul sebesar 3.350.055. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berbagi kasihnya untuk Siloam berbagi. Semoga Tuhan membalas kebaikan teman-teman semuanya. Lalu Siloam berbagi bulan April kami akan berbagi kasih ke Yayasan Pendidikan Dwi Tuna Rawinata. Donasi dapat ditransfer ke rekening Siloam Ministry BCA dengan nomor 68008949971 dengan menyertakan angka 5 di akhir jumlah yang ditransfer, misalnya 100.000 menjadi 100.005 di belakangnya. Donasi ditunggu sampai tanggal 30 April 2021. Untuk persembahan dan perpuluhan, teman-teman bisa transfer ke nomor rekening Siloam Community BCA nomor 68008949971 atas nama Helen Triana _Margaret atau dengan scan barcode QR. Terima kasih. Pengumuman untuk siang ini kami serahkan ke sini. Mari Ibu terkasih, sebelum kita memberikan bagian yang terbaik yang Tuhan sudah percayakan kepada kita semua, kita akan membaca dulu ayat pengantar dari persembahan kita dari Ibrani 13 ayat 15. Kita akan membacakannya bersama-sama dengan sepenuh hati kita. Demikian, Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita satukan hati, kita naikkan doa syafaat dan doa persembahan kita. Betapa kami bersyukur Tuhan sore hari ini. Kami sungguh merasakan bagaimana kembali Engkau meneguhkan kami, mengajarkan kami, dan mengingatkan kami kembali Bapa, supaya kami juga belajar Bapa ada di antara teman-teman di dalam satu komunitas. Ketika itu kami mengingatnya bahwa Engkau merancangkannya buat kami semua Tuhan. Biarlah kami meresponnya dengan baik dan benar. Dan kami mau rendah hati Tuhan, percaya saja bahwa Engkau menempatkan kami semua di tempat yang sudah Engkau rancangkan dari awal Bapa. Dan itu baik buat kami semua Bapa. Dan biarlah kami terus mengingat untuk kami taat dan mau saja Tuhan apa yang Engkau mau bentuk kepada kami semua Bapa. Kami percaya semua jalan-jalan kami, rancangan-rancangan kami, Engkau yang paling tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan, di mana kami sebagai warga negara Bapa yang hidup di dalam bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi saat-saat ini, belakangan ini Bapa, ada dalam pandangan-Mu. Dan biarlah Tuhan, ketika kami juga memohon belas kasih-Mu Tuhan, buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan Yesus. Kami sungguh Bapa mau minta Tuhan pikiran-Mu saja Tuhan yang memenuhi pikiran pemimpin bangsa kami Tuhan, dan jajaran di bawahnya Tuhan Yesus. Agar segala sesuatu Bapa yang boleh dirancangkan, yang boleh diagendakan, semuanya itu ditaruh atas dasar takut akan Engkau juga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah di dalam masa saat-saat ini, di mana bangsa kami juga merasakan pandemi yang masih sampai saat ini Tuhan Yesus, Engkau juga tetap melindungi kami semua Tuhan Yesus, warga negara di dalam keseharian kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, proses vaksin akan diberikan, baik yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Kami juga memohon Tuhan, Engkau juga yang menyediakannya Tuhan, dan Engkau turut campur tangan Bapa, agar semuanya juga boleh mendapat bagian Tuhan Yesus. Engkau saja Tuhan, Engkau saja yang mengadakan semua ini. Kami semua yang sudah mendapatkan atau yang belum Tuhan, biarlah kami juga bersabar saja Tuhan Yesus akan semua apapun yang sudah Engkau rancangkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kami saat ini juga berdoa buat cuaca, buat iklim saat ini Bapa, yang terlihat sungguh kami tidak tahu Bapa, begitu ekstrim Tuhan Yesus, sehingga ada beberapa bencana di tempat-tempat Bapa, di wilayah-wilayah Tuhan.
Kami mohon Tuhan, Engkau sebagai yang empunya iklim cuaca semuanya Tuhan, Engkau yang kendalikan saja Tuhan. Kami umat-Mu hanya bisa berserah Bapa dan hanya minta perlindungan-Mu saja Bapa. Dan kami mendoakan saudara kekasih kami di Nusa Tenggara Timur Tuhan yang saat ini mendapat bencana badai seroja Tuhan Yesus. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang melindungi mereka, Engkau yang tilik mereka Tuhan Yesus, kekasih-kekasih kami. Dan biarlah Bapa saat-saat ini terjadi Bapa, kami percaya kekuatan-Mu saja Bapa yang ada di dalam kekasih-kekasih kami, yang menguatkan mereka, yang membuat mereka sabar dan terus berharap hanya kepada-Mu saja Bapa. Dan biarlah kami Tuhan yang ada di tempat lain, biarlah kami juga boleh peka Tuhan Yesus melihat semua itu Bapa. Dan biarlah ketika kami juga boleh membagi diri kami, apapun Bapa yang kami boleh bagikan kepada mereka Tuhan, Tuhan Engkau ketuk hati kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami bawa juga Bapa Siloam Community Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mendoakan pembina kami, Pastor Marta Yudano, Bapak Alto Yudano, Oma Esther Tuhan, dan Dika Ruben, satu keluarga ini Tuhan Yesus. Tuhan, berikan kekuatan-Mu, kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, rancangan yang baik sudah Engkau taruh dari semula Bapa, dan biarlah Engkau saja yang genapi di dalam perjalanannya Bapa. Semoga apa yang sudah Engkau taruh Tuhan Yesus itu menjadi bagian yang boleh juga dibagikan kepada kami Tuhan Yesus. Kekuatan-Mu yang menopang Tuhan Yesus. Kami perlu Tuhan belas kasih-Mu senantiasa Bapa kepada pembina kami Tuhan Yesus, supaya terus teguh berjalan ke depan, membimbing kami semua, mengiring kami semua Tuhan Yesus berjalan di dalam tujuan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami percaya Engkau juga yang menyediakan segala kebutuhan dari keluarga Pastor Marta Tuhan Yesus. Segala apa yang Pastor Marta perlukan, Engkau akan cukupi, Engkau akan lindungi, dan Engkau akan tutup bungkus keluarga ini senantiasa dengan darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa buat keluarga kami masing-masing, buat suami kami Bapa di dalam pekerjaannya Tuhan, terus lindungi mereka Tuhan Yesus, supaya di dalam bekerja mereka tetap mengingat untuk hanya memakai cara-Mu saja Tuhan Yesus, untuk tetap rendah hati meniti jalan-jalan-Mu Tuhan, dan hanya berharap penuh kepada tangan perlindungan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, belakangan ini adalah saat-saat dimana hari-hari yang jahat Tuhan Yesus, banyak ujian, banyak cobaan, tapi kami percaya Tuhan, kami menaruh suami kami Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu, biar Engkau saja yang gendong, Engkau saja yang topang mereka di dalam pekerjaannya. Hanya kebenaran saja Bapa yang memenuhi pikiran, hati mereka Bapa, keputusan-keputusan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa buat teman-teman terkasih kami yang mengalami kelemahan fisik ataupun yang sedang berduka karena ditinggal kekasih keluarga yang dipanggil Engkau Tuhan Yesus. Tuhan beri penghiburan, Tuhan berikan kekuatan buat teman-teman kami yang sakit Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau saja Tuhan, Allah penyembuh, Allah yang memberikan mereka kekuatan dan penopangan di dalam sakit penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai obat, Engkau pakai dokter, Engkau pakai perawat Tuhan, untuk menjadi saluran penyembuhan-Mu Bapa buat teman-teman kami terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya juga Tuhan bahwa pekerjaan-Mu di Siloam Ministry ini adalah pekerjaan yang besar Tuhan Yesus. Dan ketika saatnya kami juga mulai mengudara melalui YouTube channel kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami meminta kekuatan-Mu Tuhan Yesus untuk kami teguh berdiri berjalan Bapa, menyaksikan perbuatan-Mu Bapa. Kami hanya punya hati yang rindu Tuhan untuk menyaksikan perbuatan-Mu, dan biarlah ketika itu juga kami tampilkan di media Tuhan Yesus, dan itu naik udara. Engkau juga Tuhan yang memegang segala sesuatu, agenda-Mu, pekerjaan-Mu di Siloam Ministry di udara Tuhan Yesus. Engkau yang bertahta Tuhan Yesus, dan semuanya kami persembahkan hanya demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga rindu memberikan yang terbaik Tuhan Yesus, yang daripada-Mu saja Tuhan. Ajarkan kami juga memberi dari hati kami Tuhan Yesus, segenap hati kami semuanya Tuhan Yesus, karena kami tahu Bapa, Engkau yang terlebih dahulu mengasihi kami Tuhan. Jadi biarlah kami saat ini memberikan yang terbaik Tuhan dengan ucapan syukur.
Kami meminta berkat-Mu, perlindungan-Mu Bapa, sucikan, kuduskan buat persembahan yang akan kami kelola Bapa, buat pekerjaan-pekerjaan-Mu di Siloam Bapa. Dan kami percaya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan Tuhan Yesus dan yang akan memberikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang bersyukur, yang sudah boleh mengalami lawatan hari ini, saat ini, kita katakan amin. Ya, Ibu-ibu kekasih, kita sudah menyelesaikan bulan Maret. Seperti biasa saya mengucapkan terima kasih untuk donasi yang sudah diberikan untuk panti asuhan yang sudah diizinkan untuk kita berkati, dan bulan April ini kita akan terus melanjutkan bagaimana kita bisa memberi satu dengan yang lainnya. Sebelum saya tutup, saya tergerak bercerita tentang satu ini. Saya nggak mau tunda sampai hari Kamis atau sampai hari Senin atau hari Selasa nanti, Ibu kekasih. Tetapi biarlah ini menjadi ilustrasi buat kita, tetapi juga menjadi sebuah perenungan bagi kita. Tadi saya sempat cerita sama ibu kekasih bahwa hari kemarin hampir setengah hari saya ada di pekuburan, gitu ya. Jadi memang sepupu dekat saya itu dipanggil pulang sama Tuhan. Jadi ayahnya dia sama papa saya itu kakak beradik. Jadi kami dekat, sepupu dekat. Dan kejadiannya cepat, ibu-ibu. Oktober kemarin dia didiagnosa sakit, ya. Lalu kemarin dia dipanggil pulang. Nah, ketika kami ada di pekuburan, saya mendengarkan kisah yang disampaikan oleh kakaknya kepada kami semua. Di mana kakaknya bercerita seperti ini. Jadi dia sudah mengalami pengobatan dari bulan Oktober sampai dengan kemarin dia dipanggil pulang. Dan setiap kejadian yang dia alami, dia tahu persis apa yang terjadi di tubuhnya. Gitu ya. Jadi suatu ketika dia mengeluarkan cairan dari tubuhnya, ibu-ibu. Lalu dia bilang sama kakaknya begini, ini ususku sudah hancur. Dia bilang begitu. Makanya keluar cairan demikian. Lalu kemudian ibu-ibu kekasih, jam 3 sore hari Minggu, ya jam 3 sore atau sore hari Minggu, kakaknya datang ke rumah sakit, lalu dia bilang begini sama kakaknya, pijetin gue, kata dia gitu. Karena waktunya sudah tidak lama. Kakaknya nggak ngeh, ibu-ibu. Karena kakaknya pikir mungkin jam besuk nggak boleh lama-lama gitu kan ya, nanti suster marah. Nah kakaknya mikirnya begitu. Kakaknya tidak tahu bahwa itulah sentuhan terakhir karena esok paginya adiknya meninggal gitu ya. Nah kenapa dia seperti itu? Karena sepupu saya ini seorang dokter, Bu. Ya, sepupu saya ini dokter. Jadi dia tahu persis apa yang terjadi di tubuhnya, etapa-etapa berikutnya tuh dia tahu. Sehingga sampai menjelang dia selesai, seperti sudah mempersiapkan diri segala sesuatunya. Dia sudah kasih tahu orang-orang di sekitarnya, ini aku sebentar lagi ya, ini aku sebentar lagi, karena prosesnya sudah seperti ini. Jadi ini rasanya sudah gak lama lagi. Ya itu dia, karena dia dokter ya. Kalau kita orang biasa mungkin kita gak paham. Dia dokter, dia tahu ini sudah terjadi kegagalan di sini, terjadi kegagalan di sana, seperti itu. Ya, sampai pada akhirnya memang dia berpulang dengan wajah yang siap kalau kami lihat, gitu ya, dengan wajah yang siap. Oke. Nah, yang saya mau sampaikan seperti ini, indahnya kalau sesuatu akan terjadi dan kita sudah tahu. Betul? Kita bisa mempersiapkan diri dalam segala hal. Kita bisa siap dalam segala hal. Dan sebetulnya dalam kekristenan, Tuhan itu selalu kasih tahu etapa-etapa kehidupan kita. Masalahnya mau dengar apa enggak? Mau sadar atau tidak? Alkitab jelas kasih tahu kita, nanti akan begini, nanti akan begitu. Atau Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita, makanya lagi-lagi perlu komunitas, Bu. Ya, Tuhan pakai orang-orang di sekitar kita dengan berkata begini, kayaknya kamu nih udah bahaya nih, kayaknya kamu nih sudah harus berbalik, kayaknya kamu nih sudah betul, kayaknya kamu ini sudah luar biasa. Itu Tuhan pakai di sekitar kita. Nah, kalau kita mendengarkan hal itu akan menolong kita untuk siap dalam segala sesuatunya. Jadi saya belajar dari ilustrasi sepupu saya yang meninggal kemarin, Bu. Ya memang sih rasanya mengerikan dengar ceritanya begitu ya. Tapi saya menangkap positifnya.
Ketika dia tahu apa yang akan terjadi, dia jauh lebih prepare. Dia jauh lebih nyaman untuk menghadapi segala sesuatu. Ya, jauh lebih siap, bahkan bisa menyiapkan sekelilingnya. Nah, demikian kita juga dengan Tuhan. Ya, kalau kita tahu apa yang Tuhan mau, kalau kita melekat dengan apa yang menjadi pengarahan Dia, hidup kita akan tenang, Bu. Ya, sekalipun kita ada dalam badai, sekalipun kita ada dalam tantangan, hidup kita akan tenang. Setuju? Ya. Jadi jangan sampai di Siloam ibu-ibu menjadi orang yang tidak tahu, ya, atau bahkan yang lebih mengerikan lagi, tidak mau tahu, ya. Ayo, selalu buka hati, selalu buka diri. Terus terima proses Tuhan, terus terima pembentukan Tuhan, ya. Terima kasih buat orang-orang yang ditaruh di sekitar kita. Mereka ada untuk kebaikan kita. Terus dan terus, sehingga pada akhirnya kita siap untuk menerima apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Amin. Ya. Oke, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerimanya bersama-sama katakan. Terima kasih, Ibu kekasih, untuk kebersamaan. Terima kasih, Bu Mas.